Andai saat ini diadakan jejak pendapat mengenai kiprah Tan Malaka, saya kira tak banyak yang akan bisa menjawab dengan benar. Jangankan mengetahui kiprah Tan Malaka, namanya saja barangkali tak lazim di telinga kita semua. Hal ini bisa cukup dimaklumi mengingat namanya tak diagungkan layaknya seperti Soekarno ataupun Hatta. Kisah perjuangannya pun tak digambarkan seheroik Jenderal Sudirman atau Bung Tomo. Namun terlepas dari itu semua, kemerdekaan yang telah hampir beberapa dekade dinikmati bangsa Indonesia tak lepas dari andil seorang Tan Malaka. Bahkan tanpa sungkan, Muhammad Yamin menyebut Tan Malaka dengan sebutan paripurna, Bapak Republik Indonesia. Bercita-cita menjadi seorang guru, Tan Malaka justru berkembang menjadi penganut sosialis yang kuat di Eropa setelah diasingkan oleh Belanda. Gerakan bawah tanahnya dalam Partai Komunis Indonesia membuat pemerintah kolonial gerah. Tanpa pikir panjang, ketua PKI tersebut dibuang ke Amsterdam. Perjuangannya tak surut diterjang badai. Justru beberapa bulan kemudian Tan Malaka telah mengisi podium konferensi komunis internasional di Moskow pada tahun 1922. Pidato yang menyerukan tentang ide penyatuan gerakan komunis dengan Islam melawan kapitalisme disambut gemuruh oleh semua yang hadir pada waktu itu. Maka pantas jika nama Tan Malaka dicatat dunia pada saat itu, jauh sebelum Soekarno melegenda beberapa tahun ke depan. Kisah Tan Malaka tentu tak banyak diketahui publik. Padahal apa yang ia lakukan terlampau besar untuk ukuran anak muda di zaman itu. Menjelajah 11 negara dengan bonus dikejar aparat keamanan negara. Itu sebuah cuplikan pengalaman mudanya. Bahkan mau tidak mau Tan Malaka membuat 23 nama samaran selama hidupnya, hingga terdampar 13 kali di jeruji besi penjara. Semua itu dilakukan demi mengupayakan nama Republik yang selalu Tan Malaka kumandangkan di berbagai penjuru dunia. Tan Malaka pun tercatat aktif di 9 organisasi, sebagian besar di jalur politik, di mana dia menjadi ketua di hampir semua organisasi yang pernah dia ikuti. Dan sungguh ironis jikalau sejarawan Indonesia enggan mencatat kiprah Tan Malaka. Untuk kesekian kalinya, pahlawan kadang banyak yang terlupakan dan dilupakan begitu saja. Walau terkadang gelar pahlawan kian diperdebatkan secara dikotomis. Untuk ukuran Orde Baru mustahil pejuang beraliran komunis bisa mendapatkan penghargaan. Kita bukan kolaborator. Kemerdekaan harus direbut kaum pemuda, jangan sebagai hadiah. Sebagai rakyat Banten dan pemuda yang telah siap merdeka, kami bersumpah mewujudkan proklamasi itu. Jikalau Soekarno tak mau menandatangani, saya sanggup menandatanganinya, asal seluruh rakyat dan bangsa Indonesia menyetujui dan mendukung saya. Pidato itu ditulis sejarawan Belanda yang bernama Harry Appus dalam bukunya yang berjudul Verguisd en Vergeten tahun 1945 sampai 1949. Itu adalah sebuah pidato di tahun 1945 ketika revolusi telah hamil tua. Ketika bom kehancuran kolonial sudah menyala di depan mata. Itulah pidato Hussein, nama samaran Tan Malaka di Banten. Hingga akhirnya proklamasi bisa digenggam erat oleh beberapa waktu setelah itu. Dan sayang sekali, Tan Malaka tidak tahu momen-momen kemerdekaan bangsa yang dicintainya ini.
dia hanya mengetahui dari jalanan. Ini sungguh sangat ironis. Itulah sekelumit aksi Tan Malaka. Tan Malaka merupakan orang Indonesia pertama yang menggagas konsep republik. Buku yang ditulisnya, Nar de Republik Indonesia tahun 1925 dan Masa Aksi tahun 1926 menjadi bacaan tokoh-tokoh pergerakan kala itu. Salah satunya adalah Soekarno. Buku fenomenal Tan Malaka yang lain adalah Madilog, yaitu materialisme, dialektika, logika, hingga buku Dari Penjara ke Penjara yang ia tulis sebelum kematiannya. Total ada 26 buku lahir dari alam pikiran Tan Malaka yang kental aroma Marxis. Nasionalisme seorang Marxis yang akan dan selalu menuntut kemerdekaan yang revolusioner. Begitulah Tan Malaka. Laki-laki dengan penuh karya dan energi perubahan. Namun sayang sekali, kisah perjuangan Tan Malaka tak selalu gegap gempita. Hampir di seluruh masa hidupnya, kesunyian adalah teman akrab yang selalu setia. Cap pemberontak selalu melekat pada dirinya, entah dimanapun Tan Malaka berada. Di Indonesia ataupun pelariannya di berbagai negara, ia susah berdamai dengan keadaan sekitar. Terlalu teguh dan keras dalam mewujudkan mimpi republik yang ia idamkan. Hingga penjaralah yang bisa mengingatkan bahwa penting sekali berdamai dengan kawan seperjuangan. Di penjara, Tan makin gencar melancarkan gagasan-gagasan revolusioner. Tak peduli gagasan itu bisa dilaksanakan atau tidak, Tan Malaka tak pernah kenal menyerah. Pertentangan dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya seakan membuat jarak yang cukup serius di tengah persiapan lahirnya republik. Dia selalu sendiri dan tampaknya dengan kesendirian itulah gagasannya muncul. Barangkali yang kurang adalah seberapapun hebatnya gagasan seorang Tan Malaka, dia agaknya lupa bahwa kemerdekaan tak bisa ia raih sendiri. Kolaborasi dan sinergi itu penting. Tak peduli banyaknya perbedaan alam pikiran masing-masing pejuang revolusi. Mungkin sebab itulah yang membuat Tan Malaka sendiri. Saya menyebutnya Tan Malaka sebagai revolusioner yang kesepian. Sebab untuk ukuran negarawan itu sungguh tak lazim. Negarawan seyogianya beririsan dengan banyak elemen perjuangan. Negarawan harus sebanyak mungkin berkonsolidasi demi tujuan bersama. Tanpa itu, jadilah Tan Malaka negarawan yang kesepian. Negarawan yang tetap hidup dalam kesunyian. Negarawan yang terlampau lama bergelut dengan alam pikirannya sendiri. Saat ini sudah beberapa dekade kematian Tan Malaka. Tentu bangsa Indonesia telah banyak berubah. Negeri yang diidam-idamkan Tan Malaka telah berjaya dalam banyak hal termasuk pembangunan. Republik yang sangat diimpikan Tan Malaka telah berdiri. Maka tak sia-sia perjuangan sunyi Tan Malaka berpuluh-puluh tahun itu. Sungguh tidak ada yang sia-sia. Kemerdekaan telah terisi dengan gemilang. Saat ini zaman telah berubah, generasi kian berbenah. Alam pikiran Tan Malaka bisa jadi dianggap tak sejalan dengan realitas kekinian. Buah pikirannya barangkali tak terlalu menarik dan tak masalah bila diabaikan. Sepak terjangnya kiranya tak terlalu populer untuk zaman maju seperti sekarang. Hingga pola perjuangan seorang diri khas Tan Malaka bisa jadi sungguh tak masuk akal jika diwacanakan hari ini. Boleh saja menganggap perjuangan masa lampau adalah yang terbaik dan gilang gemilang. Boleh juga menganggap zaman perjuangan kemerdekaan merupakan fase yang mengagumkan. Namun kini semua berbeda. Telah terjadi sebuah pergeseran nilai dan metode perjuangan kontemporer. Keberhasilan sebuah generasi bukan terpaku pada seberapa besar perang maupun darah yang tercecer. Bukan pula pada siapa saja yang lihai dan jago dalam berorasi politik.
Namun sekarang yang dicari adalah nilai kesejahteraan. Kesejahteraan individu, kelompok maupun masyarakat. Kesejahteraan bangsa Indonesia. Jikalau berbicara kondisi anak muda sekarang, tentu kita harus banyak mengelus dada. Permasalahan emosi anak muda yang tak tersalurkan dengan baik justru menjadi momok yang menakutkan. Tawuran tanpa ujung hingga menjemput paksa nyawa orang lain. Pemakaian narkoba yang makin tak terdeteksi hingga murahnya seks bebas menunjukkan bahwa masa depan bangsa ini bisa jadi suram. Pasalnya generasi muda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Dan itu tidak bisa tidak. Tetapi jika kualitasnya macam ini, maka hancurlah bangsa ini beberapa tahun mendatang. Tinggal menunggu bom waktu itu meledak. Maka benar jika dikatakan terjadi degradasi kualitas generasi yang cukup tajam antara pemuda era 45 dengan pemuda saat ini. Hal itu berarti pula nilai Tan Malaka telah perlahan menghilang. Dan sepertinya memang tak begitu populer. Nahasnya lagi kawan-kawan. Permasalahan bangsa kian tanpa ujung. Prediksi bubar atau gagalnya bangsa Indonesia tak sepenuhnya harus disalahkan. Potensi ke arah sana sangat tentu nyata. Jelas nyata ketika pemuda kian tak punya gagasan dan tak punya visi bangsa di masa depan. Mau dibawa kemana arah pembangunan bangsa? Mau dibangun seperti apa? Kita semua tidak ada gambaran. Tentu demikian itu akan mengakibatkan opini negara gagal. Makin jelas dalam bayangan, ini semua perlu upaya revolusioner layaknya Tan Malaka. Berjuang dengan buah pikir dan kreativitas yang baru. Namun ternyata nilai Tan Malaka tak sepenuhnya pudar. Kenyataannya kini lahir komunitas-komunitas alternatif yang bergerak membangun simpul-simpul perbaikan di banyak sektor. Komunitas pendidikan, komunitas kebencanaan, komunitas kewirausahaan menjamur bak cendawan di musim hujan, menggurita masuk ke seluruh sendi kehidupan. Banyak komunitas yang lahir yang senantiasa bergerak dalam kesunyian. Komunitas yang menunjukkan aksi nyatanya membangun bangsa dari hal-hal yang sederhana. Para pegiat literasi sekarang sudah banyak menjamur. Itulah salah satu contoh sekumpulan anak muda yang berusaha menggapai kesejahteraan kolektif dan optimisme konstruktif. Inilah gaya baru perjuangan adopsi dari Tan Malaka. Senantiasa berkontribusi untuk negara, sekalipun dalam kesunyian. Membangun kesadaran secara cepat untuk memecahkan masalah di tiap sektor. Dirangkum dengan semangat kolaboratif, menginspirasi dan mencerahkan. Itulah gaya perjuangan revolusioner saat ini. Bergerak tak hanya sendiri, bersama-sama bekerja di tengah kesunyian tanpa hingar-bingar publikasi. Inilah kepemimpinan sunyi yang pernah dicontohkan pula oleh Rasulullah Muhammad kala memasuki periode berdakwah sembunyi-sembunyi. Model sunyi seperti ini juga telah dilakukan oleh Raden Wijaya dalam upaya pembentukan Majapahit tatkala gerilya politik lebih dominan di sana. Atau kisah Jenderal Sudirman berjuang dalam hutan dengan satu paru-paru yang berfungsi layak dikatakan kepemimpinan sunyi. Tak banyak berkoar namun mencapai substansi perjuangan. Tak melulu publikasi, melainkan penuh akan nilai kontribusi. Itulah sekelumit gagasan tentang kepemimpinan sunyi yang pernah menjadi gaya tersendiri dari Tan Malaka. Poin utamanya adalah sedikit bicara, tetapi banyak aksi. Tak perlu banyak berjanji akan perubahan, tapi berusaha untuk menjadi contoh perubahan itu sendiri. Memang banyak sekali media yang makin menyatukan lintas batas dunia. Namun percayalah kawan-kawan, kontribusi dan kerja yang konkret akan lebih menggerakkan dibandingkan jika karyanya digembar-gemborkan demi sebuah pujian dan pengakuan eksistensi belaka. Tan Malaka akhirnya mengakhiri hidupnya di negeri yang sangat dicintainya. Bersimbah darah ditembak tentara bangsa Indonesia yang dia bela mati-matian demi kemerdekaannya. Pada akhirnya, sahabat sejatinya adalah kesunyian. Kesunyian nanar melihat bangsanya memperlakukannya dengan keji dan tak berperi kemanusiaan.
Tan Malaka pergi dengan menyandang negarawan sunyi, sesunyi alam pikirannya sendiri.